Domo minasan o Nihon Sensei Joseph desu. Hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar N2 Bunpo ya. Tapi N3 demo wakari ya. Bahkan dengan level 3 pun kita juga bisa, oke? Nah, kita akan belajar apa saja bunponya. Kita lihat dulu ya. Banyak banget ya. Cuma kalau kalian sadari, nih banyak banget ya. To ya. Terus belakang itu ada ni. Nah, itu bagian belakang yang beda ya. Nah, di sini tuh agak mirip-mirip. Jadi saya minta kita semua untuk agak fokus ya. Kita mulai. Yang pertama kita gambar. Ada gambar apa nih? Kani. Di sini siapa yang suka kepiting ya? Wah, kepiting mah enak banget ya. Terus juga ada Yuki, ada salju, dan juga ada apa? Lavender, bunga lavender. Kalau ngomongin ketiga hal ini, ada yang tahu nggak? Ini ada di mana? Di prefektur Jepang bagian mana? Ada yang tahu? Betul banget ya, ada di Hokkaido. Nah, kita kali ini bakal belajar untuk kaiwa teman-teman ya. Misalkan Hokkaido nih Ryokosta nda, berarti dia pengen menyampaikan bahwa dia baru aja pergi jalan-jalan ke Hokkaido. Terus kata bini apa? Ii ne, Hokkaido to ieba yappari kani da yo ne. Nah, kita bisa isi dengan seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau ngomongin Hokkaido, pasti kita ngomongnya apa? Ngomongnya kani, ngomongnya kepiting atau yuki atau lavender dan lain-lainnya ya. Jadi kalian bisa pakai ini untuk kaiwa sehari-hari dengan orang Jepang juga. Nah, gampang ya teman-teman ya, ini sangat-sangat easy ya. Namanya kan toyeba, makanya depannya itu biasa adalah kata benda ya. Jadi kalau ngomongin apa ya ngomongin apa. Contoh, misalkan di sini versi lengkapnya ya, ada percakapan. Raishu, choto Hokkaido made itte kuru yo. Artinya adalah minggu depan gue bakal pergi bentar nih ke Hokkaido. Terus kata dia adalah ina Hokkaido toyeba yappari kani toka uni toka kaisen ke. Berarti kalau ngomongin Hokkaido kita ngomongnya apa? Kita ngomong itu biasa kepiting atau si uni atau misalkan makanan laut lah. Terus kata ini adalah ya konkai wa ski ga main nan da kedo ne. Artinya adalah enggak, kali ini fokusnya itu adalah ski. Dia pengen main ski sama teman-temannya dari gambar ya. Nah, poinnya apa teman-teman? Ini langsung aja to the point ya. Daihou tekina mono ya. Artinya adalah perwakilan. Misalkan kita yang ngomongin Hokkaido. Kalau ngomongin Hokkaido ya berarti makanan lautnya, saljunya, alamnya, dan lain-lainnya. Oke, contoh lainnya misalkan Natsu toiba apa? Kalau ngomongin musim panas, ya bukan panas doang ya. Kalau ngomongin musim panas itu adalah Hanabi. Biasanya banyak banget festival kembang api. Atau Nihon toiba, yes, Fujisan ya. Rata-rata orang kalau ke Jepang dengernya apa? Tahu Jepang pasti taunya Gunung Fuji kan ya. Tuh juga bisa kita pakai. Atau Nihon toiba sakura, misalkan ada bunga sakura. Oke? Hai, kalau gitu kita masuk ke cara penggunaannya. Biasanya kata depannya itu adalah bisa ditambahkan yahari atau i desu ne. Ini adalah kayak semacam supaya percakapannya itu menjadi lebih smooth, lebih lancar. Terus kalian bisa isi nih. Misalkan tadi ya Hokkaido toiba, misalkan kaisen don, baru kaisen lagi desu ne. Oke? Nah, biar nggak pusing kita coba baca ya. Yappari Indonesia ryori to ieba nasi goreng desu ne. Berarti kalau misalkan lagi ngomongin nih, ya kalau misalkan kita lagi ngomongin makanan atau restoran Indonesia, berarti kalau misalkan kita lagi ngomongin makanan Indonesia, biasanya yang terlalu sepikiran kita apa? Nasi goreng kan teman-teman, yang orang Jepang pun juga taunya Indonesia nasi goreng, rata-rata mereka tahu itu. Nah, contoh lain juga bisa seperti ini ya. Umi desu ne. Yappari natsu to ieba yappari umi desu ne. Artinya adalah, yes, betul ya. Jadi dia lagi ngomong nih, wah kalau laut wah enak banget ya, asik banget ya. Makanya kalau misalnya kita lagi ngomongin musim panas, pasti kita mikirnya adalah laut kan, itu. Hai, kalau gitu kita coba kerjakan soal yang paling kalian benci ya. Bagian depannya ada keikon seikatsu wo okuru. Terus bla bla bla, bagian belakangnya ada aite no omoiyari no kimochi wo motsu koto da to omou. Nah, biasanya saya nggak baca sampai bagian belakang, saya bacanya sampai sini aja. Terus saya bakal urutin dari bagian sini. Nah, saya udah kasih hintnya. Ada toyeba, ya kan? Terus juga ada taisetsuka nani ga uede. Nah, kita lihat ya. Ada uede, masih ada teman-teman. Uede itu artinya apa? Yes ya, berarti ketika di, betul ya. Makanya di sini ya keikon seikatsu wo okuru uede. Nah, terus kita urutin dari bagian pilihan jawaban. Berarti gimana teman-teman? Toyeba belakangnya harus apa? Kata benda. Berarti gini teman-teman jawabannya ya. Berarti keikon seikatsu wo okuru uede nani ga taisetsu ka to ieba. Ya berarti kalau misalkan nih kita lagi menjalani hidup pernikahan. Kalau ditanya nih apa sih yang penting? Nah, jawaban itu adalah perasaan kita kepada lawan pasangan kita gitu.
Ayo lanjut ya, di sini kita gambar ya, ada kura-kura ya, terus itu ada kayak langit yang cerah, bumi yang indah, langit yang biru. Wah, ini benar-benar indah banget ya. Nah, sekarang saya kasih topiknya Okinawa ya. Minna de Okinawa ryoko ni ikimasen ka? Gimana kalau kita pergi bareng-bareng yuk ke Okinawa? Terus katanya adalah Okinawa nani-nani yume desu yo ne. Hai ya, sekarang saya kasih waktu ya. Hai, ingat teman-teman ya, Toyeba ya tadi ya, Hokkaido Toyeba apa kan ya? Okinawa juga ada ya. Nah, terus ada Umiga. Berarti gimana teman-teman? Satu paket ya. Berarti jawabannya adalah Okinawa Toyeba Umiga kirena koto de yume desu yo ne. Bagus banget teman-teman ya. Jawabannya berarti jadi kalau ngomongin Okinawa tentu adalah si lautnya, karena lautnya itu begitu indah makanya terkenal. Hai, lanjut lagi ya. Tadi kan udah ada nih si Toyeba-nya teman-teman ya. Nah, Toyeba di sini juga punya arti lain, yaitu artinya adalah dikatakan, memang benar, tetapi, dan lain-lain. Ini banyak macam. Jadi kita baca dari contoh kalimat dulu ya, biar gampang ya. Contoh, misalkan ada percakapan antara A sama B. Ada yang suka makan durian. Selesai dulu suka ya. Kalau sekarang susah banget makan di Jepang, mahal dan jarang ada soalnya ya. Coba kita baca. Dorian te taberareru dakke? Lu tuh bisa makan durian gak sih katanya? Terus kata B, taberareru to ieba taberareru kedo nyoi ga chotto ne. Artinya adalah kalau ngomongin bisa makan atau enggak, ya gue bisa makan sih. Tapi baunya ya tahu sendiri lah ya. Nah, jadi poinnya apa teman-teman ya? Ketika kalian sedang memberikan sesuatu yang berarti tidak 100%, tapi ya sekedar 50-50 antara gue sebenarnya bisa makan atau gue nggak bisa makan, gitu kasarnya ya. Terus di sini teman-teman ya, honto no koto ya mitome tsutsu ya. Terus juga ada di sini teman-teman penolakan teman-teman ya, dimana kalian itu tidak yakin dengan apa yang kalian pikirkan. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Nah, untuk penggunaan buku di sini teman-teman sangat mudah banget ya. Biasanya nih kata sifat ya i sono mama. Kata kerja berarti adalah futsuke, kita sudah ke bentuk kamus. Terus kata sifat na ya pakai na juga. Terus kata benda ya ditambah dengan da-nya juga boleh. Nggak ada pun juga nggak apa-apa. Biasanya langsung to yeba. Terus belakangnya juga ada kedo atau ga. Yang artinya adalah tapi. Baru kalian kasih tahu nih isi perasaan kalian sebenarnya bahwa itu begini atau kalian ingin menolak sesuatu. Oke? Nah, contohnya nih di sini teman-teman ya. Sesuai tadi kita sempat sebut nih ada taska nih. Kita bisa memberikan semacam contoh ya, di mana kita setuju. Contohnya adalah taska ni kanojo wa shizuka to ieba shizuka daga ie de wa yoku hanasu. Yang artinya adalah ya juga sih kalau ngomongin si dia ya itu pendiam, ya juga pendiam sih. Tapi kalau di rumah wah bacot banget, suka banget ngobrol, suka banget ngomong. Lanjut lagi teman-teman ya, misalkan ya ada sonan dayo ya, ketika kita setuju ya sonan dayo ne kyou wa samui samui kedo koto kiru hodo janai kana. Artinya adalah ya sih, tapi ya kalau dibilang hari ini dingin ya dingin, tapi nggak sampai gue harus pakai koto lah gitu katanya ya. Nah, pasti teman-teman penasaran ca ini apa sih? Jadi ca ini adalah bentuk ya koto bergaul ya, kasual, biasanya adalah moto ya. Nah, ca di situ sebenarnya adalah te gitu teman-teman ya. Samui ca samui sebenarnya kayak to yeba to yuto ya, sama aja artinya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian mondaichi, ada gambar sushi, ada percakapan. Saki no kaiten sushi yasukute onaka ippai ni natta ne. Artinya adalah tadi kita makan di sushi, yang kaiten sushi ya. Katanya murah, terus bikin kita jadinya kenyang banget ya. Terus kata dia adalah tasukani yasui cha yasui kedo sa. Nah, berarti dia bilang ya sih murah, tapi nah kita baca ya satu. Neta ga shinsen de mata sugu ni ikitaku natta yo. Dua, syari. Nah, syari ini sebenarnya kayak bentuk kome ya. Nasinya itu yang kecil-kecil dibikin bentuknya teman-teman ya. Ga bimyo de aji wa imaichi datta kana. Terus nomor 3, ju sara mo tabechatta kara daieto shinakya. Yang mana teman-teman?
Yes, nih bang teman-teman ya. Kenapa? Kita baca ya. Nih, kalau udah ada kedo, biasanya kalau dengan kata murah kan kita happy teman-teman ya. Tapi kalau dia bilang kedo berarti dia pengen bilang bahwa ya sebenarnya sih rasanya ya biasa aja gitu. Oke? Imaichi ya, rasanya ya biasa lah, nggak gitu enak-enak banget lah. Namanya juga makanan murah gitu loh kesannya ya. Nah yang tadi share di komennya ini teman-teman ya. Hai, berikutnya mondai ini ya kita baca. Kono apa toa. Nah, terus belakang ada yachi ga takai dake ni sumeru ka? Katanya, di sini pasti mahal, lu bisa tinggal nggak di sini katanya. Oke. Nah, seperti biasa ya, arti josesnya adalah kita coba cari dari pilihan jawaban. Ada shuhen ga daka shizuka toieba shizuka. Gimana hininya? Yes ya, shizuka toieba shizuka udah pasti satu paket ya. Terus di sini ada bilang yachi ga takai. Yes ya, kenapa teman-teman ya? Di sini ada shuhen ya. Berarti lingkungan sekitarnya itu tenang atau nggak tenang kan teman-teman ya? Berarti kono apa toa shuhen ga shizuka toieba shizuka daga yachi ga takai dake ni sumeru ka? Gitu lah. Memang sih tinggal di sini ya katanya memang tenang banget. Cuma lu yakin bisa tinggal di sini? Gitu loh kesannya ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian matome, kesimpulan apa? Nah, untuk penggunaan to, yuto, sama toyeba ya, sebenarnya kayak gini aja sih. Arti itu adalah kalau ngomongin apa, ya bagaimana. Nah, kalau yang satunya lagi teman-teman ya, ditambah dengan kedo atau ga, ya iya sih, cuma bagaimana? Gitu loh, sesi susah banget ya ngomong pakai bahasa Indonesia ini, tapi ngerti kan maksud sensei kan ya? Nih, contohnya adalah Nihon toyeba sakura desu ne. Jadi kalau ngomongin Jepang pasti kita yang teringat kepala kita adalah bunga sakura misalkan. Atau yang kayak tadi teman-teman ya. Nih, samui toyeba samui kedo koto kiru koto janai ne. Artinya adalah ya kalau ngomongin dingin ya dingin, cuma nggak perlu sampai pakai koto gitu intinya ya.